队长很受欢迎啊！赢得了名都观众的尊重，红夺冠几乎板上钉钉。加油！唐门！有哪个正常人能接受？我真是说。你们龙魂师个个都强得着。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-87. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya, pertarungan tim antara Sekte Tang melawan Sekte Hantu Salju telah dimulai. Yang dalam pertarungan tersebut Sekte Tang mencoba untuk mengincar Aotian yang sekarang masih berada di kondisi yang lemah karena kekuatan utama dari Sekte Hantu Salju berasal dari Aotian, sedangkan lainnya menjadi pendukung dan juga Wena menjadi pendukung dengan menjadi otak mereka. Tetapi penyerangan dari Sekte Tang cukup sulit karena para anggota Sekte Hantu Salju yang dapat melindungi Aotian sampai pada akhirnya Aotian mendapatkan kekuatannya kembali. Tetapi Wu Yuho bersama dengan Wandong juga tidak menyerah, yang dimana mereka menggunakan fusi roh mereka dari serangan cahaya sampai palu Kaisar Aotian, yang pada akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Sekte Tang dengan Aotian yang dapat dikalahkan. Dan Sekte Tang pun memasuki pertarungan semifinal untuk bertarung melawan Sekte Roh Suci. Dan singkatnya, pada pertarungan semifinal ini akan dimulai dengan pertarungan Akademi Shrek melawan Sekte Naga Langit, dan itu merupakan niti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan di tempat asrama dari Sekte Tang, yang di sini tampak banyak orang yang merasa dediduk dengan pertarungan mereka selanjutnya. Karena pertarungan mereka selanjutnya mereka akan melawan Sekte Roh Suci, yang di sini tampak juga Bebe yang khawatir karena Sekte Roh Suci yang akan dipimpin oleh Tang Ya. Tak lama kemudian tiba-tiba saja Putri Wena datang ke tempatnya Wu Yuho. Dengan di sini Putri Wena mengucapkan terima kasih kepada Wu Yuho karena waktu pertarungan mereka sebelumnya Wu Yuho dengan sengaja menghentikan serangan palu Kaisar Aotian. Wu Yuho menjawab tentu saja dirinya tidak memiliki niatan untuk menghabisi mereka, apalagi mereka telah membentuk ikatan aliansi, yaitu Istana Tianhun dan juga Sekte Tang. Dan juga Wandong mendukung perkataan Wu Yuho dengan mengatakan bahwasanya Wu Yuho bukanlah tipe seorang pria yang menghabisi orang lain. Dan tak lama kemudian adanya Putri Juju yang datang di sana bersama dengan Guru Zhao, membuat Wu Yuho dan juga lainnya menjadi sangat kaget mengenai kedatangan mereka. Putri Juju pun memberitahu kepada mereka bahwasanya mereka ingin membicarakan sesuatu hal yang sangat penting dan juga rahasia. Yang lalu pun Putri Juju menggunakan kekuatannya untuk menggunakan medan field agar suara mereka tidak bisa didengar oleh pihak luar. Yang intinya di sini mereka memberitahu kepada timnya Wu Yuho bahwasanya pihak dari Kekaisaran Matahari Bulan yang dipimpin oleh Sutyandra telah membuat rencana busuk mereka untuk tidak membiarkan para peserta yang mengikuti kompetisi elit kontinental untuk tidak bisa keluar dari wilayah Istana Matahari Bulan. Karena di sini Wena memiliki seorang pengawal yang merupakan Master Doluo level 96 pernah mencoba untuk meninggalkan Istana Matahari Bulan, tetapi tiba-tiba saja dianggap menghilang seperti diculik. Putri Juju juga mendapatkan hal yang sama, yang dimana ia juga mengalami beberapa kehilangan pasukan mata-matanya, yang kemungkinan besar ini berasal dari rencananya Sutyandra, yang secara tidak langsung mereka sekarang telah terjebak di dalam sebuah toples yang dibentuk oleh Sutyandra. Tetapi dari segi formasi pengepungan yang telah mereka ketahui dari rencananya Sutyandra,
都四面都围上。 bahwasanya adanya sebuah dermaga yang tidak memiliki penjagaan ketat yang kemungkinan mereka bisa mengambil situasi ini untuk kabur dari sana. Yang di sini juga Akademi Shrek telah memiliki pelindungan mereka dari para Master Akademi Shrek yang dipimpin oleh Master Suan yang sebanyak 6 Master Doluo. Dan tidak hanya itu, Waina dan juga Putri Juju memiliki backingan juga Master Doluo yang total keseluruhan dari gabungan mereka adanya 12 Master Doluo. Tetapi Wu Yuho merasa bahwasanya wilayah yang dianggap sistem keamanannya lemah oleh mereka kemungkinan besar merupakan jebakan dari Su Tianra. Jika mereka nekat untuk kabur melalui tempat tersebut, kemungkinan besar mereka malah akan terjebak lebih dalam lagi dari jebakan Su Tianra. Mereka yang mendengar itu jadi setuju dengan pendapat dari Hu Yuhao. Di sini ternyata Putri Juju dan juga Waina telah memiliki rencana lainnya yang dimana mereka ingin meminta bantuan dari Sekte Tang dan juga Akademi Shrek untuk melakukan penyerang langsung kepada Su Tianra, karena Su Tianra sendiri bisa dibilang sebagai pangeran yang telah korup untuk bisa menguasai istana matahari bulan mereka, karena Su Tianra menggunakan cara kudeta, yaitu mengambil secara paksa kepemimpinan dari istana matahari bulan. Dan karena ayahnya Su Tianra yang sedang mengalami sakit parah membuat ayahnya tidak bisa memimpin kekaisaran ini, yang mengakibatkan Su Tianra bisa mengambil kepemimpinan dengan sangat mudah. Dan mereka juga telah mengetahui kalau Su Tianra ini merupakan pangeran yang sangat korup, yang dimana ia mementingkan penguasaan tinggi, terutama dengan cara pemaksaan yang kejam, yang bahkan telah memiliki backingan dari Akademi Matahari Bulan yaitu Jing Honchen dan juga Sekte Roh Suci yaitu Master Imperial. Tetapi Wu Yuhao yang mendengar rencana tersebut telah mengetahui niat tersembunyi dari Putri Waina dan juga Putri Juju, yang di sini mereka berdua berniat ingin menyeret Akademi Shrek dan juga Sekte Tang untuk memasukkan mereka ke dalam masalah permusuhan dengan istana Matahari Bulan. Yang hal ini juga telah disadari oleh Guru Zhao, dan di sini pun mereka beralasan kalau mereka kemungkinan besar tidak akan bisa untuk mengambil keputusan menerima rencana dari Putri Waina dan juga Putri Juju, karena mereka harus membicarakan hal ini terlebih dahulu kepada para master yang berada di Akademi Shrek. Putri Waina dan juga Putri Juju bisa memahaminya, dan lalu pun mereka menutup rapat mereka dengan mereka nanti akan menunggu jawaban dari Akademi Shrek apakah mereka setuju untuk bergabung bersama mereka menyerang Su Tianra ataupun tidak. Dan setelah itu pun Putri Juju dan juga Putri Waina pergi dari sana. Lanjut Guru Zhao dan juga rombongan Hu Yuhao melanjutkan pembicaraan mereka mengenai kekejaman Su Tianra yang telah memimpin istana Matahari Bulan dengan sangat kejam, yang di dalam isi otak dari Su Tianra hanyalah peperangan saja. Yang di sini Guru Zhao juga sebenarnya sependapat dengan rencana dari Putri Juju dan juga Putri Waina. Jika Su Tianra tetap dibiarkan hidup dan memimpin istana Matahari Bulan ini, maka peperangan besar akan benar-benar terjadi, dan jika mereka bisa menewaskan Su Tianra, kemungkinan besar peperangan akan bisa ditunda. Tetapi karena sekarang kompetisi yang masih berlanjut, Guru Zhao pun meminta kepada Hu Yuhao dan juga lainnya untuk berfokus pada pertarungan mereka selanjutnya, karena mereka akan bertarung melawan Sekte Roh Suci. Yang di sana Guru Zhao meminta kepada mereka semua untuk tenang, terutama Bebe, karena Bebe kemungkinan besar akan berhadapan dengan Tang Ya. Sedangkan untuk Ma Xiaotao yang juga berada di Sekte Roh Suci, Guru Zhao akan mencoba untuk memikirkan cara menyelamatkan mereka dengan meminta bantuan kepada para master dari Akademi Shrek. Yang di sini juga mereka telah mengetahui keberadaan dari Ma Xiaotao yang mendapatkan tugas untuk menjaga istana dari Matahari Bulan untuk melindungi Su Tianra. Setelah rapat mereka usai, Hu Yuhao bersama dengan teman-temannya pergi dari asrama tersebut, tetapi di saat itu mereka bertemu dengan Wang Qing'er. Yang di sini Wang Qing'er ternyata memberikan ucapan selamat kepada Wu Yuhao karena telah memenangkan pertarungan melawan Sekte Hantu Salju sebelumnya. Yang hal ini pun membuat Su Tianra menjadi sangat kaget karena jarang sekali Wang Qing'er memberikan pujian kepada orang lain. Dan juga di sini Wang Qing'er berharap kepada Sekte Tang untuk bisa mengalahkan Sekte Roh Suci agar mereka bisa bertemu di final. Dan setelah itu pun Wang Qing'er pergi dari sana. Singkat cerita, pada keesokan harinya pertarungan semifinal pada kompetisi elit kontinental telah dimulai, yang pada pembukaan pertarungan ini Master Doluo Zhenzang memanggil para tim yang telah menduduki 4 besar pada kompetisi ini, yaitu Akademi Shrek, Sekte Naga Langit, Sekte Tang, dan juga Sekte Roh Suci. 队长很受欢迎啊！赢得了名都观众的尊重，争夺冠几乎板上钉钉。加油！他们都哪个正常人能接受？
yang kedatangan setiap peserta mendapatkan sambutan baik kecuali dari Sekte Roh Suci yang disoraki oleh banyak orang, bahkan para warga dan juga anggota dari Istana Matahari Bulan menyoraki Sekte Roh Suci karena kemampuan mereka yang sangat menyeramkan, yaitu kemampuan Master Roh Jahat. Dan di sini juga Sutyandra tampaknya tidak suka jika Sekte Roh Suci memenangkan pertarungan ini, karena jika Sekte Roh Suci bisa memenangkan pertarungan ini, kemungkinan besar malah akan menjadi aib dari Istana Matahari Bulan mereka karena menganggap kemenangan mereka diraih dengan cara yang kotor. Dan singkat cerita, pertarungan semifinal pertama pun dimulai, yaitu Sekte Naga Langit akan bertarung melawan Akademi Shrek, yang dalam pertarungan ini pertarungan akan langsung dimulai dengan dua ketua dari masing-masing pihak untuk maju saling bertarung, yaitu Akademi Shrek menggunakan Wang Qing'er sedangkan Sekte Naga Langit menggunakan Tianlong. Yang di sini Sutyandra pun mengajak berbicara kepada Juzi mengenai analisis dari Tianlong dan juga Wang Qing'er. Juzi menjelaskan kalau kedua orang ini memiliki kekuatan roh pelindung yang sama, yaitu kekuatan naga. Yang berbedanya Tianlong memiliki roh pelindung naga petir sedangkan Wang Qing'er memiliki roh pelindung naga emas. Di sana Sutyandra lanjut bertanya bagaimana dengan pendapat Juzi mengenai kedua kekuatan dari dua orang ini, apakah bisa sebanding dengan kekuatan naga yang dimiliki oleh Sutyandra, karena ternyata Sutyandra juga memiliki kekuatan naga. Juzi pun menjawab tentu saja milik Sutyandra lebih kuat karena ternyata Sutyandra memiliki kekuatan naga berupa naga penghancur, yang bahkan Juzi juga mengatakan bahwasanya naga penghancur yang dimiliki Sutyandra tidak bisa dibandingkan dengan naga-naga biasa milik Wang Qing'er dan juga Tianlong. Waduh, jadi penasaran seberapa kuat dengan naga penghancurnya Sutyandra ini. Kembali kepada Tianlong dan juga Wang Qing'er, di sini Tianlong berniat untuk membuat taruhan kepada Wang Qing'er, yang dimana jika di antara mereka ada yang kalah, maka yang kalah tersebut akan bergabung kepada pihak yang menang. Yang dimana jika Wang Qing'er kalah, maka Wang Qing'er diminta untuk bergabung bersama dengan Sekte Naga Langitnya. Wang Qing'er menjawab dirinya tidak tertarik dengan taruhan tersebut. Jikapun ia bisa mengalahkan Tianlong, Akademi Shrek tidak membutuhkan orang selemah Tianlong. Mendengar hal itu membuat Tianlong menjadi marah dan lalu pun pertarungan di antara mereka berdua dimulai. Pertarungannya sengit pun terjadi antara Wang Qing'er melawan Tianlong, yang di sini Tianlong langsung menggunakan teknik dari naga gunturnya sedangkan Wang Qing'er menggunakan naga emas. 果真是双龙。 Pertarungan mereka berdua berlangsung sengit di atas udara, yang dalam pertarungan tersebut Wang Qing'er mampu untuk memojokkan Tianlong, membuat Tianlong menjadi marah yang langsung menggunakan teknik dari semburan naga gunturnya, sedangkan Wang Qing'er juga tidak kalah yang menggunakan teknik dari semburan naga emasnya. Terjadi peraduan sengit di antara mereka berdua. Yang peraduan tersebut untungnya didominasi oleh kekuatan Wang Qing'er, yang lalu Wang Qing'er mampu untuk memberikan serangan bertubi-tubi kepada Tianlong sampai membuat Tianlong berada di bawah kakinya Wang Qing'er. 你们龙魂师个个都强得着。 Di sana juga Dola Zizang bertanya kepada Tianlong apakah Tianlong menyerah, tetapi Tianlong menjawab ia masih belum menyerah. Yang langsung Tianlong menggunakan teknik dari cakaran naga gunturnya, yang lalu pun terjadi pertarungan duel yang sengit kembali di antara mereka berdua, tetapi pada akhirnya Wang Qing'er mampu untuk bisa menghentikan pergerakan dari Tianlong. Dan pada akhirnya teknik cakaran naga gunturnya Tianlong menjadi sia-sia karena Wang Qing'er yang dapat mengunci Tianlong, yang pada akhirnya Tianlong pun kalah dalam pertarungan dengan ia yang teler. Dan berikut cerita selanjutnya. Pada cerita selanjutnya, kita diperlihatkan dengan Tanglong yang sudah tampak kelelahan karena telah dikalahkan oleh Wang Qing'er. Yang di sini Tanglong sebagai pria sejati memberitahu kepada Wang Qing'er bahwasanya ia akan menepati janji di antara mereka berdua, yaitu taruhan yang telah mereka buat sebelumnya. Serta di sini Tanglong telah berniat untuk menjadi pelayannya dari Wang Qing'er, tetapi Wang Qing'er dengan dingin merespon untuk melayaninya. Dan pada pertarungan selanjutnya akan menjadi pertarungan yang sangat
sangat menarik karena Sekte Tang telah bertarung melawan Sekte Roh Suci. Dengan kali ini Bebe langsung bertarung melawan anggota dari Sekte Roh Suci yang bernama Jin Li dengan memiliki kekuatan kodok beracun. Dan pada pertarungan ini juga merupakan perdana kalinya bagi Bebe untuk menunjukkan kekuatannya di arena pertarungan, yang nantinya Bebe akan menunjukkan kekuatannya yang sampai membuat semua orang terguncang karena Bebe bisa mengalahkan dua anggota dari Sekte Roh Suci sendirian. Dan lalu juga kita diperlihatkan dengan sedikit flashback dari Tangnya, yang kemungkinan besar kejadian ini waktu Tangnya akan mencoba untuk mendirikan Sekte Tang kembali, tetapi ini hanya flashback saja karena pada pertarungan selanjutnya akan ada pertarungan yang sangat gokil, yaitu pertarungan Tangnya melawan Bebe. Dan bersiap-siap kalian untuk melihat episode ini karena episode ini akan mengandung bawang cuy. Dan kita lihat saja untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan bagi yang masih bertanya di mana series BTTH, bisa kalian mampir ke channel Donghua Singkat karena BTTH pindah ke sana karena udah kena teguran di sini cuy. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 发现他们并没有玄老亲自巡视上，本次参赛的所有精英队伍，徐天人都四面都围上。终于到了激动人心的半决，史来克举，非常好受欢迎啊！赢得了名都观众的尊重，争夺冠几乎板上钉钉。